Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Di weekend ini perkenalkan nama saya Bayu. Insya Allah 1-2 jam ke depan saya akan membantu Bapak Ibu sekalian di acara pada hari ini ya, di webinar ilmu keuangan. Dan tentunya acara ini disupport oleh Via Optical, Zahir Accounting, Clove Research, dan ilmukeuangan.com tentunya. Buat Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di sini, pertama kali masuk ke webinar ilmu keuangan, saya ucapkan selamat datang. Acara ini adalah acara free ya dari ilmu keuangan. Kita akan berbagi seputar materi keuangan bisnis ya, tentunya oleh Coach Yusak langsung. Oke, nah hari ini kita materinya menarik nih ya. Coba saya share screen. Kalau nggak salah ekspansi bisnis anti boncos ya, kita materi hari ini scale up ya, untuk scale up. Ekspansi bisnis anti boncos, scale up bisnis butuh dana, tentunya semuanya butuh perhitungan, butuh parameter, butuh alat ukurnya ya, Bu sekalian ya. Kita akan bahas pada hari ini 13 Januari 2022 di weekend ini ya, pukul 14.00 hingga pukul 16.00. Ya, mungkin nggak sampai 2 jam ya, insya Allah ya, kita selesaikan. Nah, buat teman-teman yang belum kenal, pemateri kita pada hari ini tentu langsung oleh Coach Yusak. Beliau adalah seorang expert finance business. Latar belakang beliau adalah seorang CEO di Serasa Food. Beliau juga masih aktif sebagai co-founder di Access Venture Capital. Tentunya beliau juga founder dari ilmukeuangan.com, founder juga dari Smart Financial Map Program. Beliau juga business advisor di beberapa company, dan salah satu International Certified Financial Modeler and Valuation Analyst. Dan saat ini juga Coach Ucak masih aktif sebagai financial expert di Foodies, financial expert juga di BSID, dan mengajar di beberapa university. Oke, nah insya Allah bulan Maret ya, insya Allah bulan Maret ini kita akan adakan event ya, salah satu event terbesar dari ilmu keuangan, yaitu Smart Financial Map ke batch yang ke-24 di Bandung nanti di Hotel Hilton. Jadi teman-teman pastikan ya, nanti kalau mau belajar langsung dengan Coach Zuck, mau kita apa namanya networking ya dengan para komunitas kita ya, komunitas di ilmu keuangan, silakan nih daftar di Smart Financial Map ini 2 hari acaranya ya, di Bandung nanti. Jadi nanti kita ada 2 sesi, Bapak Ibu teman sekalian. Sesi pertama tentunya pemaparan materi oleh Coach Yusak terkait dengan materi pada hari ini ya, ekspansi anti boncos sama scale up butuh dana. Nanti teman-teman bisa ikuti dulu, kurang lebih sekitar 30 menit, 40 menit materinya. Nah, nanti sesi kedua kita lanjut ke sesi tanya jawab atau diskusi. Nah, untuk di chat room teman-teman boleh nanti berinteraksi dengan Coach Yusak, silahkan di chat room. Kalau Coach Yusak ngajak interaksi, silahkan di chat room. Tapi nanti untuk pertanyaan, tanya jawab, nanti kita ada sesi kedua nih. Mungkin teman-teman pengen ya nanya-nanya, pengen diskusi ya terkait dengan implementasinya di bisnisnya teman-teman sekalian ya. Tentunya terkait dengan ekspansi bisnis anti bonus dan scale up butuh dana ya. Atau pembahasan yang masih seputar dari keuangan bisnis, silahkan tanya di kolom Q&A. Nanti di kolom Q&A di sesi kedua akan kita bacakan. Ingat ya, untuk tanya jawabnya jangan di kolom chat room. Soalnya kalau di kolom chat room pastinya nanti tenggelam teman-teman ya. Ya, jangan di chat room. Tapi kalau untuk pertanyaan, pastikan teman-teman ketiknya di kolom Q&A. Oke, alhamdulillah udah ready Coach Yusak nih. Assalamualaikum Coach Yusak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach? Sehat Coach? Alhamdulillah, alhamdulillah. Wah, luar biasa. Gimana Coach? Abis lari apa gimana nih? Sabtu ini biasanya, tapi mah Coach Yusak mau hari apa aja, lari mah lari aja ya. Mari lah. Ya, Oke, Coach, ini peserta udah hadir, udah 100 lebih ya. Insya Allah bakal terus tambah, still counting ya. Materi kita pada hari ini, tema ya, sesuai dengan flyer ya, yang kita share ke teman-teman, ekspansi anti boncos, scale up butuh dana. Nah, ini kan kita punya banyak pilihan ya, mau kita pakai hutang bank kah, atau mau kita pakai kemitraan, kita mau investor, macam-macam ya. Tentu kan butuh butuh analisanya, Coach ya. Nah, pada hari ini mungkin eh, lebih lengkapnya akan Coach Yusak paparkan. Sekali lagi buat teman-teman yang mau ada yang mau didiskusikan terkait materi pada hari ini, nanti silahkan ketik di kolom Q&A. Oke, untuk mengefektifkan waktu, Coach Yusak, waktu dan tempat kita persilakan, silakan Coach. oke, terima kasih Wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Oke, teman-teman, eh makasih sudah join ya di Juminar hari Sabtu gitu ya. Jadi biasanya Juminar kita malam-malam, tapi kebetulan untuk minggu ini mungkin kita coba di weekend gitu ya. Kita coba di weekend karena
seminggu kemarin saya full di luar kota gitu ya. Jadi terlalu capek lah kalau saya adakan di apa namanya, kalau saya adakan di malam-malam gitu ya. Jadi perlu istirahat. Jadi insya Allah untuk hari ini, minggu ini kita akan adakan kita adakan di Sabtu ya, weekend. Semoga Anda yang ada di rumah, ada yang di perjalanan gitu ya, silakan ya, kita sama-sama bisa belajar ya di kelas Juminar. Nah, adapun topik yang malam hari ini dibuka ya oleh tim ilmu keuangan adalah tentang masalah ekspansi. Ya, nah saya akan membahas dua hal dari sisi ekspansi gitu ya. Yang pertama adalah hal-hal yang perlu Anda perhatikan sebelum Anda melakukan ekspansi. Yang kedua terkait masalah pendanaan. Gitu ya. Oke. Oke, jadi semua mudah-mudahan dalam keadaan sehat, walafiat, ya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke. Oke, saya lanjut ya teman-teman ya. Oke, ini temanya gitu ya. Saya coba bawakan sesuai dengan brosur. Jadi ekspansi anti boncos, scale up butuh dana. Mau pakai apa pendanaannya? Banyak yang kejebak. Nah, ada beberapa poin yang mungkin saya ingin sampaikan nanti sebelum saya masuk ke materi gitu ya. Eh, Banyak sekali kebetulan sebulan terakhir lah. Baru aja juga tadi saya eh, pulang ya dari tempat klien, dari salah satu alumni juga yang meminta saya untuk mereview bisnis plan-nya, ya budgeting dan planningnya. Apakah sudah sesuai, apakah masih ada yang harus diperhatikan dan segala macam. Nah, memang teman-teman bahwa eh, untuk beberapa tahun ke depan gitu ya, beberapa analis itu memprediksi bahwa ekonomi ini akan sangat sulit diprediksi. Ya, hal ini berkaitan dengan kondisi global gitu ya, perang gitu ya, baru juga berapa tahun lalu lah ya, atau 2 tahun yang lalu dunia ini apa ada virus corona gitu ya, lalu setelah itu ada perang, lalu di Indonesia sendiri ada pemilu ya, ada tahun politik yang suhunya udah mulai manas gitu kan, ketidakpastian ekonomi, ketidakpastian kebijakan dan segala macam yang tentunya ini akan berpengaruh terhadap ekonomi. Nah, untuk itu salah satu yang kita perhatikan adalah ketika Anda mau melakukan ekspansi. Ya, karena ketika Anda melakukan ekspansi, udah otomatis Anda akan meningkatkan modal dan pada saat Anda meningkatkan modal, pada saat itu ada risiko yang bertambah. Gitu ya. Jadi ada risiko yang bertambah. Nah, risiko ini yang harus kita kelola ya. Jadi jangan sampai ekspansi ini gagal gitu ya, karena hal-hal yang teknis maupun yang non teknis. Dari sinilah kita coba belajar. Nah, untuk itu mungkin saya sharing ya tentang ekspansi. Ini tentunya waktunya cukup bagus karena ini masih awal Januari ya. Teman-teman mungkin beberapa dari Anda sedang mempersiapkan diri untuk melakukan ekspansi. Oke. Oke, tadi udah perkenalkan ya buat teman-teman yang udah kenal, senang bisa ketemu kembali. Buat teman-teman yang belum kenal, salam kenal. Oke, jadi saya masih aktif ya. Sekarang kegiatan saya lebih banyak membantu ya banyak perusahaan mengajar, memberikan konsultasi, memberikan advisory gitu ya untuk apa namanya para perusahaan-perusahaan. Nah, kita akan masuk dulu teman-teman. Ini scale up. Ada beberapa poin yang harus Anda perhatikan ya dari mulai sebelum ada scale up. Pertama, bisnis model. Bisnis modelnya seperti apa gitu ya. Jadi beberapa perusahaan yang saya bantu itu saya coba sedikit rubah bisnis modelnya. Ya cara mereka mendapatkan dana gitu ya, cara mereka mendapatkan pendapatan itu ada yang beberapa yang sedikit saya rubah. Ada dengan adanya teknologi gitu ya. Itu kadangkala kita bisa sebenarnya mendapatkan revenue gitu ya dengan cara-cara yang berbeda. Oke. Lalu yang kedua ada
timing trap. Jadi kadangkala timing trap itu adalah waktu scale up yang nggak cocok. Jadi kondisi perusahaannya sebenarnya belum siap untuk di scale up, tapi udah dihajar scale up. Ya, scale up beda dengan startup. Mengembangkan bisnis berbeda dengan memulai bisnis. Kalau memulai bisnis lebih banyak nekatnya dibanding perhitungannya nggak apa-apa. Tapi kalau mengembangkan bisnis, jangan lebih banyak nekatnya dibanding perhitungannya. Dibalik, ketika bisnis ini mau dikembangkan, Anda harus lebih banyak berhitung dibanding nekat-nekat. Nah, kadangkala perhitungannya belum masuk, visibility study-nya belum dibikin, ya semuanya pakai by insting aja, intuisi. Akhirnya dilakukan scale up dan pada saat itu scale up-nya sangat beresiko. Ya, banyak sekali menurut saya perusahaan-perusahaan yang belum waktunya untuk di scale up dia udah lakukan, gitu ya. Akhirnya banyak yang gagal. Lalu strategi, ya. Strategi juga menentukan. Banyak perusahaan yang salah menentukan strateginya. Ya, strateginya nggak pernah ada historicalnya, nggak punya pengalaman. Tapi strategi itu dipilih. Ya, dan ini banyak sekali perusahaan yang udah puluhan miliar, ratusan miliar. Ya, saya menemukan. Ya, yang saya nggak mengatakan strategi itu salah, karena strategi itu nggak bisa dibilang salah, karena itu kan tergantung nanti resultnya. Tapi dalam membuat strategi juga tentunya ada hal-hal yang harus dipengaruhi, yang diperhatikan. Baik itu data historicalnya, ya, sumber pertumbuhan perusahaan, dan segala macam untuk menentukan strategi yang tepat. Lalu juga marketing juga kadang-kala ini menjadi jebakan, gitu ya, jebakan ketika Anda scale up, ya. Eh, Beberapa perusahaan saya temui mereka melakukan marketing activity yang saya kalau kalau gagal nggak apa-apa marketing. Tapi kalau nggak ada planningnya ini yang menurut saya berbahaya. Jadi marketing hanya bermain di spending tanpa jelas ini marketing mau dibawa kemana. Banyak perusahaan-perusahaan, saya tuh berapa kali ya membantu perusahaan, lalu saya review marketingnya, banyak dari mereka yang menggunakan agency, lalu saya minta saya pengen ketemu sama agensinya. Ya, ini kenapa nih budget marketingnya ini masih belum impactful. Setelah saya eh, review lagi, ternyata oh iya, ternyata agensinya hanya menerima job order tanpa melakukan analisa terlebih dahulu. Ya dia cuma nanya apa goalnya, goalnya naikin omset gitu kan. Nah, padahal kalau kita ngomong naikin omset ini sebenarnya faktornya apa? Variabelnya apa? Dan tiap perusahaan punya kondisi yang berbeda. Apakah naikin omset ini dengan cara ngeluarin produk baru? Apakah naikin omset ini dengan cara mendapatkan mengakuisisi customer baru? Atau naikin omset ini dengan cara meningkatkan repeat order? Ini kan cara-cara untuk naikin omset. Nah, kita lihat dulu historicalnya seperti apa, ya. Lalu produknya kayak gimana. Jadi nggak bisa langsung asal minta naikin omset, lalu dieksekusi akhirnya hasilnya tidak sesuai. Ya akhirnya yang saya marahin ya agensinya saya marahin gitu kan. Apa namanya, tim marketingnya juga saya marahin. Kenapa? Karena hanya memberikan job ke agensi tanpa dilakukan analisa-analisa. Jadi banyak banget saya temuin, ya. Lalu ada distribution trap, ya. Distribution trap gitu ya. Ini distribusi yang kurang perhitungan. Ada perusahaan ya, dia besar di Jawa Barat gitu ya, di satu kota, lalu dia ekspansinya udah ke Kalimantan, udah ke Sulawesi. Padahal Jawa sendiri dia belum habiskan. Terlalu besar, terlalu cepat gitu ya, ekspansi main masuk ke nasional distribution. Ya, padahal yang namanya distribusi itu harusnya bertahap, ya, kayak obat nyamuk, teman-teman. Kalau Anda ada di Jakarta, coba distribusi dulu ke area yang dekat-dekat sama Jakarta. Itu dengan catatan yang di Jakartanya juga udah penuh. Jadi bertahap, sama kayak ini, sama kayak atlet. Sebelum ikut Asian Games ya ikut PON dulu lah. Ya, setelah PON juara baru ikut SEA Games. Setelah SEA Games juara baru Asian Games, baru ke Olimpiade. Nah, sama kayak gitu. Ya, distribusi. Jadi nggak bisa Anda sekarang masih ada di mana misalkan di Cirebon. Lalu Anda buka area langsung jauh-jauh gitu. Ya, ini juga jadi masalah. Masalahnya di mana?
Ya, masalahnya pertama Anda sulit monitoring, Anda sulit controlling. Akhirnya ekspansi Anda boncos gitu ya. Padahal eh, kalau Anda ekspansi di area yang masih bisa Anda monitor, itu jauh lebih maksimum. Ya, itu juga salah satu problem. Bad hire, ini juga salah satu. Kebetulan ini beberapa poin kumpulan yang akan saya launching di buku ya. Jadi saya akan meluncing buku Jebakan Scale Up insya Allah di tahun 2024 ini gitu ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan gitu ya. Jadi teman-teman bisa baca hati-hati ketika Anda lakukan scale up. Bad hire ini juga banyak yang saya temuin ya. Salah satu masalahnya di scale up adalah orang. SDM yang nggak mumpuni, SDM yang kurang gitu ya. Sebentar teman-teman, sebentar. Oke, sorry ada telepon. Gitu ya. Jadi salah satu masalahnya ekspansi adalah eh, kurang tim ya, masalah SDM. Akhirnya banyak perusahaan yang melakukan hiring gitu ya, tim. Nah, pada saat meng-hire tidak dilihat kompetensi, tidak dilihat. Baru aja sebelum saya Juminar, saya juga baru lakukan interview ya untuk perusahaan yang sedang melakukan ekspansi. Ya, jadi saya juga bantu turun ya, teman-teman ya, bantu turun untuk interview. Kenapa? Ya, menghindari bad hire ya, atau meng-hire orang yang salah gitu ya, orang yang kurang bagus, kurang kompeten. Nah, sekarang problemnya itu gini. Kadangkala ada perusahaan, kita mesti lihat ya, pada saat saya interview, saya melihat orang ini nggak cuma dari sisi CV-nya, tapi saya juga lihat orang ini gitu ya dari sisi attitude, ya dari sisi sikapnya, ya dari sisi cara komunikasinya dan segala macam. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi hiring yang salah. Banyak dari mereka yang meng-hire tidak melihat kompetensi, yang di-hire temannya, sahabatnya, saudaranya gitu ya. Akhirnya ya ternyata yang di-hire tidak sesuai dengan harapan dan Anda memiliki masalah. Kenapa? Karena Anda nggak bisa ngeluarin teman Anda begitu aja. Anda nggak bisa mengeluarkan saudara Anda begitu aja. Karena ada hubungan non profesional gitu ya yang ada gitu ya sehingga Anda sendiri akan kesulitan untuk melakukan ekspansi. Jadi hati-hati ya. Lalu juga masalah co-founder. Nah, di mana co-founder problemnya? Perubahan visi ya, visi misi visi visi antara founder ini tidak sama ya, visi antar founder tidak sama. eh Akhirnya yang satu pengennya apa namanya dapat duit yang cepat, yang satu pengen berpikir lebih jangka panjang, akhirnya ya bubar jalan ya, banyak masalah gitu. Masalah legal juga kayak gitu ya, perusahaannya udah mulai besar ekspansi kemana-mana, nggak taunya brandnya atau mereknya nggak bisa digunakan karena udah didaftarkan sama orang lain. Ada yang sue, ya, ada yang apa namanya melakukan klaim ya soal masalah merek. Masalah pajak juga, ya masalah pajak banyak banget nih. Ketika lagi ekspansi, pajaknya nggak dirapihin, nggak di planning, akhirnya apa teman-teman? Akhirnya ya dia setiap hari urusannya hanya ngurusin pajak aja. Ya boro-boro ngurusin ekspansi malah pajaknya banyak yang kena. Nah, soal funding juga kayak gitu ya, kesalahan dalam melakukan pendanaan ya, jadi pendanaan yang diambil tidak sesuai dengan tujuan dari apa pengembangan bisnis perusahaan, ini juga jadi masalah ya. Ada yang banyak perusahaan yang bilang ke saya pengen cari investor, tapi setelah saya bantu analisa ternyata perusahaannya sebenarnya nggak butuh banget investor. Ya, dia hanya butuh sedikit, misalkan loan gitu ya, untuk bisa menjalankan atau mengeksekusi planningnya. Jadi analisanya harus ada. Mengalokasikan modal atau capital allocation yang salah. Perusahaannya lagi sehat, uangnya lagi banyak gitu ya. Lalu bikin bisnis baru, biasalah gitu ya, ngambil cash flow dari perusahaan yang lama gitu ya. Akhirnya bisnis yang barunya nggak jalan dan ownernya nggak fokus karena kerjanya bangun-bangun bisnis terus gitu ya. Akhirnya bisnisnya hilang lagi. Ya kayak gitu ya. Funding tadi udah, ada operasional trap ya, operasional yang terlalu ruwet gitu ya.
end to end, semua dikerjain dari mulai bahan baku, produksi, kemasan segala macam dikerjain. Akhirnya apa? Timnya terlalu banyak, ya, akhirnya terlalu besar skop bisnisnya yang menyebabkan operasionalnya jadi kesulitan. Kontrolnya nggak ada, yang menyebabkan bisnisnya juga akhirnya turun profitability-nya. Ya, jadi banyak banget teman-teman ya jebakan-jebakan pada saat Anda mau melakukan scale up. Nah, saya nggak akan ngebahas semuanya hari ini ya karena waktunya kan nggak cukup. Mungkin dari semua ini saya akan ngebahas tentang funding trap dulu ya, tentang funding, pendanaan sesuai dengan judulnya. Oke, tadi udah ya. Nah, pertama Anda harus tahu dulu teman-teman. Sebelum Anda lakukan scale up, ya, Anda ini ada di mana sekarang? Ya, ini apa namanya, company atau business maturity. Apakah Anda masih di level baru mau mulai? Apakah Anda udah di early startup, udah jalan bisnisnya, tapi masih terus mencari customer, ya? Terus apakah Anda sedang growth, ya, udah mulai establish, gitu ya, teman-teman ya? Revenue-nya udah mulai stabil, atau Anda sedang di fase ekspansi saat ini, ya, ekspansi bisnisnya udah mulai bagus dan segala macam, atau bis Anda justru masuk ke fase mature, ya udah maturity dan udah mau exit lah, misalkan kayak gitu. Nah, Anda harus tahu dulu kira-kira bisnis Anda tuh posisinya ada di mana. Kenapa, teman-teman? Anda harus tahu karena di setiap level gitu ya, strateginya berbeda. Ya, cara Anda mengembangkan bisnis berbeda. Bisnis yang masih baru dimulai itu beda dengan bisnis yang sedang ekspansi. Bisnis yang sedang growth beda strategi dengan bisnis yang maturity. Bisnis yang omsetnya masih 10 juta beda dengan bisnis yang omsetnya 10 miliar. Bisnis yang omsetnya 10 miliar beda cara ngelolanya dengan bisnis yang 100 miliar. Bisnis yang 100 miliar beda cara ekspansinya dengan bisnis yang 1 triliun. Ya, kalau Anda bisnisnya udah 1 triliun, teman-teman, ya, bagaimana Anda bisa ekspansi? Bagaimana Anda bisa memperbesar bisnis? Bagaimana membuat bisnis Anda lebih growth, bisa lebih tumbuh? Ya, gimana caranya? Apakah cukup dengan hanya mengeluarkan produk baru? Apakah cukup misalkan dengan meng-hire kerjasama dengan influencer? Ya, nggak cukup teman-teman, karena bisnisnya udah sangat besar, gitu ya. Di sini mungkin strateginya udah harus lebih main strategi corporate level. Contohnya merger, akuisisi. Di sini strategi keuangannya udah harus lebih kuat. Tapi kalau bisnis Anda masih baru, teman-teman, Anda bisa double double digit growth. Anda bisa 100%, 200%, 300% pertumbuhannya. Bahkan bisa sampai 10 kali lipat pertumbuhannya. Kalau bisnis Anda masih statusnya masih growing. Oke, sorry. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus tahu dulu ya, Anda ada di mana sekarang, karena ini akan berbeda. Kalau Anda ada di fase startup, Anda langsung hajar ekspansi, bawa pelur. Gitu ya. Nah, yang kedua mungkin sebelum kita nanti ke funding gitu. Pertanyaan adalah apakah produk Anda ini udah proven atau belum? Produk Anda ini udah dapat insight, udah dapat feedback yang bagus belum dari konsumen? Bagaimana konsumennya? Udah ada repeat ordernya atau belum? Gitu ya. Udah ada traction-nya atau belum? Nah, ini menjadi penting teman-teman. Product traction, ya, service traction, apa namanya, feedback dari customer. Ini sangat penting untuk kita lakukan scale up. Kalau teman-teman boleh cek ya, hampir semua perusahaan yang saya bantu, salah satu yang saya lakukan adalah melihat customer insight dari produk atau dari bisnisnya. Saya nggak cuma benahin keuangannya, tapi ketika dia mau ekspansi, kita harus dengar dulu apa sih yang customer harapkan, apa yang customer inginkan. Bagaimana feedback customer terhadap produk tersebut. Ya, karena ini akan berpengaruh terhadap strategi ekspansi kita. Gitu ya teman-teman ya. Jadi pahami dulu produk Anda atau service Anda. Ya, ini marketing, distribution, dan segala macam. Nah, saya akan langsung masuk ke funding. Gitu ya. Pada saat Anda lakukan scale up, teman-teman, tentunya scale up atau ekspansi misalkan
itu akan meningkatkan modal. Ya, ketika sekarang cabang Anda baru 2, 3, atau 4, Anda mau buka 10 cabang lagi kan perlu modal kan? Gitu ya. Nah, pertanyaannya, modalnya dari mana? Yang kedua, untuk apa? Ya. Yang ketiga, bentuknya apa? Ini pertanyaan nih, bentuknya apa? Apakah pinjaman, apakah equity dari investor, ataukah convertible kah, atau apa bentuknya? Lalu nanti berapa kebutuhannya? Ya, kebutuhannya berapa? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda jawab terkait masalah funding. Gitu ya. Apa aja sih funding yang diperlukan? Pada saat Anda scale up, otomatis aset Anda memerlukan dana untuk beli aset. Anda memerlukan dana untuk menambah SDM. Anda memerlukan dana untuk menambah modal kerja, membeli inventory. Anda memerlukan dana untuk marketing. Anda memerlukan dana untuk infrastruktur dan segala macam. Itu dananya naik tuh. Nah, ketika dananya naik, modalnya naik, maka resiko bisnisnya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Nah, disinilah perlu kita lakukan analisa. Apakah Anda bikin dulu visibility study-nya? Apakah kita mau menghitung proyeksinya? Bagaimana asumsi-asumsinya? Ini nggak bisa dilakukan dengan asal. Ya, semuanya harus dihitung. Nah, kaitannya sama funding, saya pengen fokus di sini ya teman-teman ya. Kadangkala gitu ya, kita nggak tahu kita ini perlu dananya sebenarnya bagusnya pakai apa gitu. Pada saat Anda mau funding, apakah Anda mau pakai investor atau Anda akan menggunakan hutang. Tentunya ini plus minus. Nah, nggak ada yang lebih baik apakah hutang atau investor, gitu ya. Nggak ada yang lebih baik. Dua-duanya punya fungsi peran yang berbeda. Nah, pada saat kita memilih ya, apakah pakai hutang ataukah pakai equity, tentunya di sini yang kita perlukan adalah analisa. Ya, analisa. Nah, dari hasil analisa itu baru nanti kita putuskan yang mana yang lebih baik gitu ya dari pendanaan-pendanaan tersebut. Nah, misalkan apakah Anda akan memerlukan dana yang bentuknya pinjaman, loan ya, ataukah dari equity. Lalu apa plus minusnya? Nah, di sini tentunya Anda harus paham dulu gitu ya. Kira-kira gitu ya, Anda perlu dana itu untuk apa? Jadi ada 4 pertanyaan ya yang harus Anda jawab sebelum nanti Anda memutuskan eh, pada saat Anda melakukan pendanaan. Yang pertama adalah purpose. Tujuan Anda mencari dana itu untuk apa tujuannya? Apakah tujuannya itu untuk modal kerja? Apakah untuk beli aset gitu ya? Ataukah untuk bayar hutang atau untuk apa? Oke. Nah, eh, yang kedua, requirement of capital. Kebutuhannya berapa requirement-nya? Ya, requirement-nya berapa? 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, segala macam. Nah, yang ketiga, tipe dari pendanaan yang Anda butuhkan, itu baiknya tipenya apa? Apakah hutang atau equity gitu ya? Nah, yang keempat, sumbernya dari mana? Nah, ini 4 pertanyaan yang harus Anda bisa jawab, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita lihat gitu ya, purpose of capital. Kalau ngomongin purpose of capital, kita harus belajar cash flow dulu. Ya, cash flow dulu. Nanti, tapi saya nggak akan ngebahas cash flow lebih detail di sini. Yang namanya cash flow, ada 3 jenis activity. Ya, ada cash flow dari operasional, cash flow dari investasi, dan cash flow dari pendanaan. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, Anda kira-kira perlu dana itu untuk apa? Apakah untuk operasional? Apakah untuk beli aset? Apakah untuk misalkan aktivitas-aktivitas pendanaan? Ya, misalkan mau bayar dividen atau mau restrukturisasi hutang dan segala macam. Ini Anda harus tahu dulu purpose-nya. Ya, buat teman-teman yang mau belajar cash flow lebih detail, ya saya ada kelas ya SFM ya. Silakan Anda join di kelas SFM. Masih lama ya eventnya.
di akhir Februari atau awal Maret. Nah, itu tapi slotnya itu biasanya cepat habis biasanya. Nah, jadi Anda harus tahu dulu. Yang kedua, berapa kebutuhannya, gitu ya? Berapa kebutuhan dana yang Anda butuhkan? Ya, dan kebutuhan dana ini harus Anda buktikan dengan membuat proyeksi keuangan. Jadi harus bisa dibuktikan dengan membuat proyeksi keuangan. Ya, kira-kira oh ini loh kebutuhan dananya. Nah, yang ketiga baru tipenya. Apakah hutang atau equity? Yang keempat baru sumbernya. Nah, banyak pertanyaan yang kayak gini. Bisa nggak coach kita tumbuh tanpa harus pakai dana orang lain? Jawabannya bisa. Ya, jawabannya bisa. Lalu pertanyaan berikutnya adalah apakah semuanya bisa? Jawabannya belum tentu. Ya, ada perusahaan yang saya lihat dia bisa tumbuh eksponensial, ya, tumbuh eksponensial, eh, padahal dia tidak melakukan pendanaan, ya, tidak melakukan pendanaan. Nah, kalau saya perhatikan ada beberapa poin yang mereka kondisi keuangannya memang mensupport, ya, mendukung kondisi tersebut. Poin yang pertama adalah profitability perusahaan tersebut cukup bagus. Saya ambil di sini EBITDA lah, EBITDA marginnya atau profitnya cukup tinggi. Ya, rata-rata profit yang mereka miliki itu selalu di atas 20% atau 2 kali dari suku bunga komersial. Ya, kalau suku bunga komersial misalkan di 12% gitu ya, kalau Anda pinjaman jangka panjang, biasanya mereka itu yang bisnisnya bisa tumbuh dengan pendanaan internal itu EBITDA marginnya itu lebih tinggi dari 20%. Rata-rata di angka 24%. Coba Anda lihat lagi EBITDA Anda, profitability Anda cukup atau enggak. Gitu ya. Nah, kenapa? Dengan EBITDA yang cukup besar, gitu ya, dengan EBITDA yang cukup besar, perusahaan ini masih punya space gitu ya, untuk bisa mendapatkan return earning yang cukup besar. Dari return earning yang cukup besar, gitu ya, dari return earning yang cukup besar, ini akan bisa meningkatkan modal, gitu ya, meningkatkan modal sehingga perusahaan ini bisa ekspansi tanpa harus menggunakan pendanaan. Yang kedua, kenapa harus pakai EBITDA? Dari semua komponen laba, baik laba bersih, laba kotor, EBITDA, laba sebelum pajak, hanya EBITDA yang menurut saya lebih mendekati kondisi cash flow. Ya, karena EBITDA membuang transaksi-transaksi non cash, ya, membuang atau tidak mengesampingkan transaksi non cash. Contohnya apa? Depresiasi, hasil dari restrukturisasi. Ya, itu semuanya non cash semua itu. Nah, EBITDA hampir semua transaksinya adalah cash. Jadi ini akan berkaitan dengan cash flow-nya. Ya. Yang kedua, kondisinya perusahaan ini harus punya working capital cycle yang cukup bagus. Apa itu working capital cycle? Working capital cycle adalah perputaran modal kerja. Ya, rumusnya apa? Rumusnya ini. Uang yang Anda terima dari customer itu berapa hari? Contohnya Anda dapatkan pendanaan dari customer 30 hari. Jadi Anda jual barang, Anda baru menerima duit setelah 30 hari. Yang kedua, berapa hari Anda menyimpan persediaan atau inventory? Ya, berapa hari Anda menyimpan inventory? Oke, apakah 30 hari, 60 hari? Yang ketiga, berapa lama atau berapa hari Anda membayar ke supplier? Ya, Anda terima barang dari supplier, berapa hari Anda membayar supplier? Nah, kalau working capital cycle-nya ini udah nol, artinya misalkan ini Anda terima duit 30 hari, Anda menyimpan persediaan 30 hari, lalu Anda membayar ke supplier 60 hari. 30 tambah 30 dikurang 60 hasilnya nol. Artinya apa kalau nol? Artinya modal kerja Anda udah didanai oleh supplier. Nah, jadi berapapun bisnis Anda berkembang untuk kebutuhan modal kerja itu udah didanai oleh supplier. Supplier terus yang akan bayarin. Sehingga bisnis Anda bisa lebih fokus untuk marketing, untuk buka cabang, untuk customer acquisition, ngegedein market share dan segala macam. Sebaliknya kalau misalkan pembayaran dari customernya 60 hari, Anda menyimpan inventory 60 hari,
dan Anda membayar ke suppliernya tiap hari cash. Wah, sulit. Anda bisa ekspansi dengan dana sendiri. Kenapa? Karena bisnis Anda hanya berputar-putar gitu ya di wilayah modal kerja. Gitu ya. Uang dari customer-nya baru masuk 60 hari, sementara Anda bayar ke suppliernya setiap hari, setiap hari. Jadi kalah modal kerjanya. Ketika modal kerjanya kalah, biasanya kesulitan. Anda memiliki free cash flow yang jelek, sehingga Anda kesulitan untuk ekspansi pakai dana sendiri. Nah, jadi ini ya yang harus diperhatikan ya, EBITDA, working capital. Nah, nantinya akan berdampak juga ke free cash flow perusahaan. Nah, free cash flow ini adalah arus kas bebas yang dimiliki sama perusahaan gitu ya. Nah, ini bisa digunakan untuk ekspansi. Yang keempat, CAPEX. CAPEX itu adalah capital expenditure atau belanja modal perusahaan. Nah, belanja modalnya bisa di-manage dengan baik. Contohnya, untuk bisa ekspansi, perusahaan tidak memerlukan membeli aset yang mahal. Atau Anda punya alternatif, misalkan sewa, atau Anda bisa bekerja sama, atau maklun, atau whatever lah ya. Yang intinya tidak mengeluarkan cash flow yang cukup signifikan ya dari sisi CAPEX. Oke, baru yang keempat adalah laba ditahan. Ini adalah komitmen. Komitmen dari pemegang saham untuk tidak mengambil dana atau dividen terlalu besar pada saat masuk fase ekspansi. Jadi investor lebih sabar, ya tetap dia ngambil dividen, tapi mungkin angkanya nggak signifikan gitu ya, sehingga mereka masih bisa mendapatkan pertumbuhan ya dengan laba yang ditahan. Jadi ada beberapa poin. Jadi pertanyaannya, bisa nggak perusahaan itu tumbuh tanpa ada investor? Bisa. Tapi apakah semuanya bisa? Enggak. Jadi Anda harus bisa buat kondisi perusahaan Anda tuh bisa mendapatkan atau ekspansi tanpa harus menggunakan dana orang lain. Nah, sebaliknya, tapi kalau kondisi kita nggak kayak gini gimana ya? Boleh, Anda tetap bisa ekspansi, mungkin Anda memerlukan pendanaan. Nah, pendanaan apa yang Anda perlukan? Nah, lagi-lagi kita harus tahu dulu nih teman-teman. Ini contohnya perusahaan yang bisa tumbuh ya tanpa investor. Nike ini bisnisnya didanai oleh supplier. Ya, Amazon juga begitu gitu. Oke. Nah, sebaliknya dengan Gojek, Tokopedia, Kopi Kenangan, mereka adalah bisnis-bisnis yang bertumbuh dengan pendanaan pihak ketiga. Oke. Nah, sekarang kalau Anda memerlukan pendanaan, Anda perlu investor misalkan. Investor itu macam-macam bentuknya, macam-macam kepentingannya. Ada investor individual, ada investor institusi, ada financial investor, ada strategic investor. Financial investor juga ada levelnya. Ada di level startup, ada di level growth, ada di level yang udah mature. Anda bisa mulai dari misalkan venture capital, ada dari private equity, atau Anda pengen IPO. Ini semuanya adalah instrumen-instrumen gitu ya, tools ya yang bisa Anda gunakan tergantung dari kebutuhan bisnis Anda gitu loh. Jadi banyak perusahaan yang belum waktunya IPO dipaksakan IPO. Ya, akhirnya apa? Menurut saya terlalu cepat gitu kan. Padahal steppingnya masih banyak. Ketika dia udah IPO misalkan, lalu perusahaan itu nggak berhasil meningkatkan value-nya, lalu dia mau balik lagi kemana gitu? Dia mau ke bawah, mau ke venture capital, gitu ya. Saya belum pernah lihat ada perusahaan IPO akhirnya cari dana lewat venture capital gitu. Jadi sebaliknya venture capital mencari dana dengan exit ke private equity akan mencari keuntungan dengan cara IPO. Jadi terlalu cepat menurut saya, terlalu dipaksa. Walaupun instrumennya udah ada, legalitasnya udah ada, tapi menurut saya terlalu cepat juga nggak bagus. Ya, lihat dulu fundamental dari bisnis Anda dulu gitu. Jadi bertahap menurut saya. Ya, jadi analisanya harus kuat. Oke, ada juga yang perusahaan-perusahaan yang dia
sebenarnya hanya memerlukan financial investor, tapi ketemunya strategik. Apa bedanya? Investor itu, kalau investor itu investor finansial, maka tujuan si investor ini hanya mencari laba atau return, ya. Dan ketika dia udah mencapai tujuannya, maka dia akan keluar. Investor ini biasanya nggak mau nih berlama-lama di perusahaan Anda, gitu ya. Dia ketika dapat tujuan di keuangannya, dia keluar exit. Dia jual sahamnya, dia lebih untung dan segala macam. Tapi kalau strategic investor, investor ini pengen lama-lama di perusahaan Anda dan nggak ada rencana mau keluar, gitu ya. Artinya ketika dia invest, dia pengen alignment dengan bisnis yang lain, ya. Mungkin dia tertarik sama bisnis Anda karena bisnis Anda bisa mensupport bisnisnya yang lain, sehingga investor ini lebih punya rencana untuk bisnis alignment atau ngawinin ya bisnis, dan itu nggak akan keluar dia dalam waktu pendek. Akhirnya dia masuk dengan kepemilikan yang besar dan akhirnya Anda dikontrol, yang Anda akhirnya kehilangan arah misalkan. Nah, ini macam-macam teman-teman. Ya, ada juga orang yang dapat dana dari investor, gitu ya, dapat dana dari investor, nggak taunya karena dia nggak tahu, gitu ya, nggak sadar, setelah dibaca lagi perjanjiannya ternyata ini bukan investor, ini apa namanya, eh apa sih, gitu ya, apa namanya, dia ternyata lender, ternyata dia ngasih dana, gitu ya, dia minta saham, tapi dia juga minta ada pengembalian dananya, dia minta juga ada bunganya dan segala macam. Jadi dia macam-macam, gitu kan. Akhirnya cost of money-nya jadi besar, gitu ya, dan perusahaan ini nggak bisa berkembang. Dan orang ini, si founder ini sebenarnya hanya bekerja untuk nyenengin si investor itu, padahal dia yang kerja keras, yang dapat banyak si investor itu. Kenapa? Karena kurangnya pengetahuan, terlalu gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, disinilah kita harus hati-hati ya teman-teman pada saat Anda melakukan pendanaan. Bukan berarti saya nakut-nakutin, bukan. Ya, tapi Anda memerlukan investor, Anda memerlukan pendanaan, gitu ya, tapi pikirkan ya dengan bijak, hitung masak-masak sebelum Anda ambil keputusan mana yang lebih bagus. Nah, di forum-forum seperti ini kita bisa diskusi banyak nih teman-teman, tanpa Anda harus bayar, tanpa segala macam, gitu ya. Di Juminar seperti ini Anda bisa tanya ke saya, atau Anda bisa bertanya ke peserta yang lain, mungkin dari Anda ada yang punya pengalaman, gitu ya, sehingga kita tidak kejeblos di problem yang sama. Kalau orang bijak bilang pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Nah, itu artinya bukan cuma pengalaman Anda, tapi jadikan pengalaman orang lain sebagai guru Anda juga, gitu. Jadi Anda nggak perlu kejeblos dulu untuk belajar. Nah, kira-kira gitu ya teman-teman. Jadi banyak ya stepnya. Nah, ini bertahap teman-teman. Nah, perlu diingat pada saat Anda ketemu investor, ada dana yang masuk bentuknya equity, maka Anda akan apa, menjual, atau Anda akan kehilangan kepemilikan. Yang tadinya kepemilikan Anda 100%, nanti kepemilikan Anda akan berkurang tinggal 50%, tinggal 37, tinggal sampai akhirnya mungkin Anda hanya memiliki sedikit dari share yang beredar, gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah dengan ini, dengan catatan value dari perusahaan ini terus naik, terus meningkat, gitu ya. Buat apa punya 100% kalau cuma 1 miliar? Mendingan 50% tapi 100 miliar, kira-kira kayak gitu teman-teman. Nah, disinilah yang namanya funding itu adalah tools to growth, alat untuk bertumbuh. Jangan sampai Anda funding tapi nggak tumbuh, gitu ya, karena Anda itulah esensi ya dari funding. Oke, tipe dari capital banyak ya. Cuma dua prinsipnya, debt dan equity. Cuma bentuknya banyak, ada convertible ya dan segala macam. Tipe-tipe investor atau pendana banyak. Anda boleh dari teman, warga, angel investor, modal ventura, gitu ya, dari dana hibah, gitu ya, atau hutang, atau dari customer lewat revenue ya, atau dari strategic partner dan segala macam. Nah, itu mungkin ya teman-teman ya, sedikit preview ya yang bisa saya sampaikan ya terkait apa namanya bahasan hari ini.
Jadi tentunya saya nggak akan detail, nggak akan buka-buka Excel, analisa karena terlalu banyak. Tapi kita coba nanti dengan forum tanya jawab, gitu ya. Buat teman-teman yang tertarik mau belajar lebih detail nih masalah cash flow, pendanaan, hitung valuasi dan segala macam, silakan Anda join di kelas Smart Financial Map gitu ya. Dan hari ini itu udah keisi lebih dari 30% gitu ya, lebih dari 30%. Jangan sampai Anda kehabisan lagi seperti kelas CFO nih. Kelas CFO masih diadakan di akhir Januari tapi per minggu lalu aja udah full gitu ya, udah full. Alhamdulillah bludak coach. Kita juga bingung juga nih nolak-nolak ini ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Saya kembalikan ke Mas Bayu gitu ya. Nanti kita akan mulai di sesi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sesi satu udah selesai ya pemaparan materi. Kita lanjut ke ke sesi kedua, yaitu sesi diskusi ya lebih tepatnya atau tanya jawab. Jadi teman-teman silahkan kalau ada hal yang mau didiskusikan terkait materi pada hari ini, silahkan ketik di kolom Q&A ya. Nah, sementara sambil teman-teman isi di kolom Q&A, saya informasikan juga buat teman-teman yang baru pertama kali ya ikut webinar pada hari ini, webinar ilmu keuangan. Nah, mungkin masih bingung ya materi-materi ilmu keuangan ini apa ada kelas-kelas apa aja sih di ilmu keuangan gitu. Saya startnya dari mana aja sih ya. Teman-teman bisa konsultasi ya. Bisa konsultasi nanti boleh Mas Robert di chatroom dikasih link fasilitator ilmu keuangan. Kalau teman-teman pengen konsultasi program-program yang cocok buat buat teman-teman silahkan. Ada link fasilitator ilmu keuangan bisa hubungi di sana ya. Dan buat teman-teman yang alumni ya, saya cek tadi di chatroom ada juga alumni ya, alumni ilmu keuangan. Kalau juga pengen konsultasi terkait program-program yang sifatnya private ya, karena butuh open data dan lain-lain, biasanya untuk pencetakan business plan, untuk buat business blueprint atau pendampingan khusus ya, misalnya feasibility study atau untuk financial check up. Untuk khusus butuh alumni ya, silakan ada program yang private kunjungan oleh Coach Yusak dan tim ilmu keuangan. Silakan bisa juga di link yang sama yang dikirim di chatroom ya, teman-teman sekalian ya. Oke. Oke, sebentar saya share screen sedikit. Ada informasi nih terkait dengan kelas kita yang terdekat ya. Share screen saya udah masuk ya. Oke. Nah, ini informasi buat teman-teman. Insya Allah bulan Maret ini pada tanggal 2 sampai tanggal 3 Maret di Hilton Bandung kita adakan Smart Financial Map batch ke-24 gitu. Ya, jadi pastikan teman-teman segera daftar mumpung masih promo ya. Ini kayaknya masih promo ya buat teman-teman yang buat daftar pada hari ini ya. Gitu. Dan kabar buruknya udah 50%, seatnya sudah terpenuhi ya. Jadi teman-teman masih ada 50% seat bisa diisi ya. Materinya apa aja di sini di Smart Financial Map. Nah, jadi kita bakal belajar analisa dan asumsi makroekonomi, kita belajar analisa PES analisis lah ya. Kita belajar juga analisa pertumbuhan industri, juga kita belajar nih materi selanjutnya bagaimana how terus ya. Bagaimana membaca laporan laba rugi, membaca laporan arus kas ya. Tentunya sifatnya lebih ke strategik ya membacanya ya, bukan sekedar historical gitu. Nanti selama 2 hari tersebut kita langsung belajar, langsung kita aplikasikan ke financial projection. Jadi materi selama 2 hari tersebut langsung kita praktek nih, bikin financial projection gitu. Jadi outputnya teman-teman setelah ikuti 2 hari kelas Smart Financial Map, nanti teman-teman udah bisa nih, udah paham cara memproyeksikan sales growth, sudah paham cara perhitungan COGS, penyusunan salary breakdown yang ideal seperti apa, perencanaan marketing expenses seperti apa gitu ya. Dan tentunya semuanya sudah kita dapatkan selama 2 hari tersebut dan kita implementasikan, kita aplikasikan langsung ke apa namanya case study ya di hari kedua tadi ya. Kita belajar membuat forecasting ya, membuat financial projection gitu kurang lebih teman-teman. Nah, ini kebetulan khusus buat teman-teman yang hadir di sini, ini pendaftaran 7,5 juta. Nanti di chatroom pastikan teman-teman perhatikan ya, di chatroom nanti tim dari sales akan informasikan. Ini ada program apa namanya? Dapat voucher ya teman-teman, dapat diskon. Jadi buat teman-teman yang hadir di sini dapat potongan harga khusus. Nanti perhatikan aja di chatroom, nanti tim sales akan informasikan gitu. Oke, boleh juga mungkin Pak Robert diputar sebentar kali ya highlightnya ya, highlight singkat dari kelas SFM batch kemarin kalau nggak salah. Boleh Pak Robert diputar dulu? Coach Yusak and Yaya. Thank you. Makasih. Oke, teman-teman, siap belajar?
cost management, semua cost kita akan bedah. Menghitung bahwa perusahaan ini EBITDA multiple-nya itu 10 kali. Omsetnya waktu itu saya datang udah 35-an lah. Pertama Anda harus paham dulu struktur biaya di bisnis Anda. 10.000 piece, B juga 10.000. Setiap kenaikan harga sekian persen akan nurunin volume sekian persen. Saya mengundang teman-teman sebagai pengusaha ataupun tim yang berhubungan dengan bidang finance ikut batch selanjutnya karena ini berguna banget. Oke ya, teman-teman pastikan segera daftar di kelas Smart Financial Map 2-3 Maret nanti ya, teman-teman sekalian. Coach Jack, mungkin ada coach yang mau ditambahin coach ya terkait event kita nanti pada tanggal 2-3 Maret nanti coach di Bandung coach. Boleh coach di-spill sedikit materi-materinya coach. Iya, oke. Materinya tentunya ada yang baru ya, karena ini awal tahun gitu ya. Ya, ada awal tahun, tentunya ada yang baru gitu ya. Ada beberapa tools yang ingin saya juga berikan nanti ke Anda semua karena SFM ini eh, adalah kelas yang Anda belajar bagaimana menghitung ini, bagaimana menentukan ini, bagaimana analisa ini, bagaimana ngambil keputusan ini dan segala macam itu banyak banget. Bagaimana kita menganalisa revenue, bagaimana menentukan revenue growth planning-nya, bagaimana kita memfokuskan bisnis kita, bagaimana kita meningkatkan profit, bagaimana mengoptimalisasi cash flow, bagaimana meningkatkan valuasi perusahaan, lengkap deh semuanya. Itu kita akan itu salah satu bedanya dengan kelas CFO. Kalau kelas CFO itu lebih gini ya, kalau kita belajar di agama tuh kelas CFO tuh akidahnya gitu ya kan. Kalau ini fikihnya lah, kira-kira kayak gitu ya. Jadi sunah-sunahnya itu, how-how-nya itu bagaimana caranya itu ada di apa di SFM gitu ya teman-teman. Jadi kalau di kelas CFO bagaimana Anda memimpin ya perusahaan lewat finance. Bagaimana Anda perusahaan tuh bisa tumbuh, bisa berdaya saing dan segala macam itu adanya di kelas CFO. Itu bedanya teman-teman. Ya jadi silakan ya. Dan alhamdulillah banyak alumninya udah ribuan kalau SFM ini udah batch yang ke-24 gitu ya dan alhamdulillah banyak dari mereka yang bisnisnya berubah gitu ya, bisa meningkatkan revenue-nya, profit-nya, cash flow-nya jauh lebih sehat, valuasinya jauh lebih bagus, bisa dapetin investor, alhamdulillah. Jadi silakan ya teman-teman kalau yang belum ikut silakan join. Itu mungkin, baik. Oke, ya teman-teman pastikan daftar. Terus saran saya sih daftarnya di sini aja teman-teman sekalian. Ini pasti ada diskonnya nanti informasikan di chatroom. Jadi tetap pantengin chatroomnya. Ini ada apa? Ada penawaran dari tim sales. Coach, ini udah ready coach. Ada 12 pertanyaan dari teman-teman. Kita lanjut ke sesi kedua mungkin coach ya. Oke coach, waktu dan tempat kita persilahkan untuk diskusi sama teman-teman kita ya. Di kelas CFO nanti ada nggak bukunya? Buku yang tadi, seolah belum. Ini Belum. udah lagi masuk ke ini ya, editing terakhir ya. Seolah kita targetkan di Maret lah ya, seolah udah ada. Mbak Dina, bisnis skincare sudah 12 tahun. Wah, seolah. Sudah termasuk mature nggak ya? Cabangnya 6. Baiknya untuk tahun ini saya tambah cabang atau new product. Nah, ini mesti dilihat strateginya nih. Ini di SFM Solo ada nih. Gitu ya. Jadi gini, maturity dari sebuah bisnis itu nggak cuma dilihat dari umurnya. Beda sama manusia. Gitu. Jadi kalau orang bilang gini ya, tua belum tentu dewasa. Kayak gitu ya teman-teman. Pernah ingat nggak tuh ada orang ngomong kayak gitu? Tua tuh belum tentu dewasa. Ada perusahaan yang umurnya masih 5 tahun, 6 tahun, tapi udah mature. Karena dia berhasil tumbuh dengan cepat misalkan. Tapi ada perusahaan yang saya baru nanganin ya, ada perusahaan umurnya udah 25 tahun, tapi menurut saya dia masih UKM gitu. Dia masih di fase even growing pun belum gitu. Kenapa ya? Karena strateginya stagnan gitu. Akhirnya perlu dicari growth hackernya agar dia bisa tumbuh. Ya. Nah, yang paling apa ya menurut saya, yang paling tepat untuk mendeteksi apa udah mature atau enggak, lebih dari sisi revenue sih. Ya, kalau bisnis Anda potensinya misalkan market size-nya misalkan 100 triliun, nah bisnis Anda udah 1 triliun ya di situ mungkin bisnis Anda udah mature.
Yang kedua dari brand perception, ya, dari brand perception. Banyaknya kompetisi, ya, pemain-pemain baru, ya, bisnis Anda pertumbuhannya udah mulai kecil, ya, udah mulai kecil. Yang tadinya tumbuhnya bisa puluhan persen, sekarang tumbuhnya mungkin tinggal 3%, 4%. Itu juga bisa menggambarkan perusahaan bisnis itu udah mature. Lalu strateginya apakah pakai produk baru atau nambah cabang? Ini tergantung dari analisanya. Ya, lihat pelajari lagi source of growth, sumber pertumbuhan perusahaan itu datang dari mana. Data BEP atau break even point atau rata-rata omset yang kita pakai untuk menentukan target omset growth. Atau ada rumus atau ada persentase tertentu. Data BEP atau rata-rata omset yang kita pakai untuk menentukan target omset. Ada nggak rumus? Ya ada rumus break even point. Ada. Oh ya ada. Jadi menentukan target itu nggak cuma ngelihat dari break even point ya, tapi lihat juga dari potensinya, dari bagaimana perusahaan melakukan forecasting atau sales budgeting ya. Yaitu banyak, nggak cuma dari break even point. Misalkan break even point-nya 100 juta, Anda targetkan 200 juta, ya itu bisa. Tapi menurut saya harus dilihat faktor yang lain. Misalkan revenue growth-nya dari mana, dari produk yang mana, apakah perusahaan itu naik karena gara kenaikan harga jual atau segala macam. Jadi banyak faktornya, Mbak. Ada nggak ini dibahas di SFM? Ada, insya Allah, Mbak Dina. Pak Dendi, mau tanya, saat ini perusahaan sudah tahap growth. Dalam 3 tahun belakangan ini selalu tumbuh, selalu lebih. Nah, ini growing nih, 100%. Namun, tumbuh dibarengin hutang juga. Dan saat ini hutang tidak sehat dibandingkan profit. Bagaimana solusinya? Sedangkan penjualan kami meningkat terus. Nah, belum tentu sehat. Lihat rasio-rasionya. Ya, lihat rasionya. Coba kalau hutang, ini hutang ada 2 jenis. Ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Kalau hutang jangka pendek, ngitungnya pakai liquidity ratio. Liquidity ratio bisa juga Anda lihat dari working capital cycle-nya. Gitu ya, lihat. Itu menggambarkan kemampuan Anda mendanai kewajiban jangka pendek. Kalau utangnya lebih banyak pakai utang jangka panjang, lihat pakai solvability ratio. Lihat debt to equity ratio-nya atau debt to asset ratio-nya. Gitu ya. Jadi growth udah pasti bagus. Nah, growth-nya pakai hutang, lihat lihat apakah perusahaan punya kemampuan membayar hutang atau enggak. Itu harus ada analisanya. Gitu ya. Hutang yang naik belum tentu nggak bagus. Hutang yang tinggi, hutang yang bertumbuh itu belum tentu nggak bagus. Beberapa perusahaan menggunakan hutang untuk pendanaan bisnisnya karena hutang bisa menjadi leverage dan bisa meningkatkan profitability. Hutang juga bisa mengurangi pajak. Banyak sebenarnya gunanya hutang kalau kita mengenal hutang. Gitu ya. Buat teman-teman yang muslim, nggak semua yang kita hindari ribanya. Hutangnya itu eh, nggak ada masalah. Gitu ya. Yang kita hindari ribanya. Nggak boleh ada riba. Gitu ya. Tapi hutangnya bisa. Kenapa? Jadi jangan hindari hutang, hindari riba ya, buat teman-teman yang muslim. Gitu ya, hindari ribanya. Kenapa hutang jangan dihindari? Karena hutang adalah salah satu pendanaan yang berbiaya murah. Karena equity biayanya cukup mahal. Yang namanya debt equity yang namanya cost of equity lebih besar, lebih mahal. Kalau Anda misalkan menggunakan terus pendanaan bagi hasil itu mahal, ya, mahal. Jadi karena mahalnya cost of money nanti menyebabkan keuntungan Anda berkurang, menyebabkan Anda sulit untuk bertumbuh. Jadi harus dianalisa ya. Ya, Pak Dendi ya, banyak analisa, banyak informasi yang saya mesti tahu nih dari pertanyaan ini. Jadi belum tentu juga nggak baik. Ahwan Erdias, Coach, bagaimana jika free cash flow sangat positif, sedangkan bisnis sudah mature? Kira-kira, nah ini bagus nih, kebanyakan uangnya banyak. Bisnisnya bisnisnya udah mature, pertumbuhannya udah mulai mengecil, tapi cash flow-nya banyak, gitu ya, cash flow-nya banyak dan size bisnisnya juga udah mulai besar. Biasanya kayak gini nih. Lalu duitnya diapain? Nah, di fase yang kayak gini, Anda udah mulai pikirin, udah bukan lagi Anda mikirin soal
bagaimana marketing, bagaimana selling gitu ya, karena produk Anda udah proven. Di sini mungkin kita bicaranya udah diversifikasi atau Anda udah mulai bermain di inorganic growth kalau di capital allocation. Apakah itu Anda melakukan akuisisi? Jadi ngebesarin bisnisnya kalau di fase ini itu lebih ke strategik, bukan lagi di bisnis level tapi udah di strategic level. Ya, Anda melakukan akuisisi atau Anda lakukan merger gitu ya, yang tujuannya untuk memperbesar bisnis Anda. Kayak gitu. Selain tentunya bagian dividen juga bagus. Selain dividen dan akuisisi bisa kemana lagi? Bisa diinvestasi. Ya, investasinya macam-macam ya. Coba dibagi portofolio investasinya. Or bikin satu company yang investment center. Jadi perusahaan Anda misalkan sekarang masih menjadi revenue dan profit center, bikin satu lagi investment center. Yang mana perusahaan ini akan berinvestasi. Ya, kalau udah masih banyak juga duitnya ya, mungkin Anda bikin satu lembaga sosial gitu ya. Udah saatnya mikirin akhirat kayak gitu ya teman-teman ya. Mulai mikirin yang lain, sosial, berbagi dan segala macam. Nah, itu bisa ya. Jadi bertahap. Caca, Coach, bagaimana untuk sistem pembagian jatah saham antar founder? Jika pada awal sifatnya adalah organisasi dan pakai uang kas. Setelah profit, bisnis dibangun jadi PT. Semua uang sebelum dibangun PT dikembalikan. Terus untuk bangun PT kan butuh store modal. Bagaimana ya dalam persentase saham? Oke, jadi ini bisnis menarik nih kalau kayak gini nih. Jadi bisnis jalan aja dulu lah. Misalkan Anda lagi nongkrong sama temen nih. Saya ngebayanginnya Anda lagi nongkrong sama temen. Jualan yuk, jualan apa? Apa kek nasi uduk kek, apa kek iseng-iseng aja gitu kan. Jadi ya udah jualan dulu. Kita jualan aja deh, jangan yang ada modalnya tuh ada apa tuh? Tuh ada bisnis apa ya? Tuh ada apa sih? Misalkan sepatu, yuk kita jualin yuk. Tahu-tahu berkembang nih. Tahu-tahu berkembang, berkembang, berkembang. Untung banyak. Baru dia sadar tuh. Bikin PT yuk. Bingung tuh. Gimana bagi-baginya? Lihat kontribusinya. Kontribusi ada dua. Kalau kontribusinya itu uang, ya maka harus dilihat uangnya. Tapi di Indonesia, kontribusi itu cuma dilihat cuma satu uang. Berapa setoran modal. Gitu ya. Tapi kalau di luar tuh ada yang namanya share based payment. Share based payment tuh yang namanya kontribusi nggak selalu uang. Tapi ada yang lain. Tapi ke dalam case yang kayak ini, karena uang yang mungkin distorkan sama, berapa bagi-bagiannya? Lihat kontribusinya. Siapa yang mungkin bekerja lebih banyak? Wah, tapi itu subjektif penilaiannya gitu kan. Oke, ngobrol dari hati ke hati gitu kan. Nah, kalau sekiranya misalkan sama kontribusinya dan dua-duanya mau menyetor modal dengan jumlah yang sama, ya 50-50. Tapi 50-50 punya kelemahan ketika Anda nanti berbeda pendapat itu akan terjadi deadlock ya. Mungkin Anda bisa ambil misalkan 45%, 45%, 10%-nya sama-sama mencari orang misalkan. Jadi orang ketiga biar suaranya itu nggak 50-50. Ya, atau yang kedua tetap berdua tapi ada yang 51, ada yang 49 gitu ya. Nah, itu diskusikan. Meliana Tandiono, mau tanya divisi startup itu sebenarnya seperti apa? Apakah hanya perusahaan yang punya aplikasi? Oh, bukan. Startup itu bukan cuma aplikasi. Orang bilang startup digital kalau yang aplikasi. Tapi kalau startup ya bisa aja bisnis kuliner, sekarang startup, bisnis fashion startup, ya. Jadi startup itu nggak ada hubungannya dengan industri apa, tapi dia berhubungan dengan maturity-nya. Ya, perusahaan ini udah jalan, tapi tentunya masih sangat baru. Masih perlu feedback dari customer, ya, dan segala macam. Masih perlu waktu untuk validasi produknya. Apakah hanya perusahaan yang punya aplikasi yang bisa mendapatkan dari venture capital? Enggak, malah venture capital sekarang udah banyak yang menghindari perusahaan teknologi karena perusahaan teknologinya udah panen, udah ada pemenangnya gitu ya. Mereka mencari sekarang di tempat yang lain. Apa bedanya pendanaan venture capital, crowdfunding, dan financial investor? Venture capital itu adalah investor institusi, ya. Ini apa ya? Perusahaan, ya venture capital itu perusahaan.
crowdfunding itu cara mereka menghimpun dana dengan cara melakukan crowdfunding. Cara mereka. Ya, kalau di venture capital juga sebenarnya melakukan crowdfunding, tapi dia nggak open publik. Dia ada yang namanya limited partnernya. Mungkin ada bank termasuk, ada orang-orang kaya gitu ya, ada juga dana pensiun dan segala macam. Itu dia punya limited partnernya atau ada perusahaan-perusahaan multinasional ya, dia taruh duitnya di venture capital. Kalau crowdfunding dia mencari dana, menghimpun dana dari publik gitu ya, tapi bukan IPO. Ya, ini juga diawasi OJK. Nah, financial investor ini adalah tipe investor. Venture capital adalah financial investor. Karena venture capital kebanyakan hanya mencari keuntungan finansial dibandingkan dia strategik atau mau alignment. Gitu ya, itu beda ininya. Khas Kornah, salam kenal, saya dari Sulawesi. Salam kenal, izin tanya. Saat ini saya dalam proses expand di Jawa, tapi belum mengenal pasar. Saat ini hanya ngandalin teman distributor. Bagaimana sebaiknya saya membuat sistem kerja yang baik? Gini, nggak kenal maka nggak sayang. Gitu ya. Kalau saran saya sih, ekspansinya kalau Anda besar di Sulawesi, saya sarankan gedein dulu Sulawesi. Gedein dulu Sulawesi. Jadi mungkin Sulawesi masih punya potensi dikembangkan. Ya. Nah, ketika Anda masuk ke luar pulau, maka ada tantangan baru, di mana Anda nggak mengenal market, Anda akan kesulitan melakukan monitoring, Anda akan kesulitan melakukan controlling, dan segala macam. Oke, tapi kalau udah terlanjur gimana? Oke, nggak apa-apa. Mungkin sebaiknya Anda lakukan jual putus dulu. Ya, jual putus gitu ya. Jadi biar mengamankan resikonya. Tentunya kalau jual putus, diskon yang Anda berikan juga harus lebih besar. Ya, jadi ya udah nih, gua kasih diskon tambahan gitu ya. Eh, apa namanya, diskon tambahan, tapi ini beli putus ya gitu ya. Jadi apalagi jangan consignment dan segala macam. Jadi resikonya dikecilin gitu ya, tapi marginnya Anda kurangin gitu ya. Mudah-mudahan kejawab. Oke, Ahmad Yanisar, Waalaikumsalam. Apa hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam KSO, dalam proyek konstruksi? KSO, kerjasama operasional. Ah, macam-macam ya yang harus Anda perhatikan. Karena nanti kaitannya apakah KSO ini harus membentuk, karena ini proyek ya, apakah harus sama-sama membentuk badan hukum sendiri ataukah badan hukum yang terpisah gitu ya. Nah, yang pertama KSO-nya yang mananya? Yang mana yang jadi man-nya, yang mana jadi core, yang mana menjadi supporting-nya. Anda harus tahu dulu tuh. Ya, pada saat nanti ngerjain sebuah project, yang mana yang jadi core, yang mana jadi supporting, yang mana yang di servisnya, yang mana di konstruksinya, dan segala macam itu harus diperhatikan dulu. Ya, pembagian-pembagiannya. Yang kedua, yang harus diperhatikan adalah terkait masalah modal, ya, modal yang akan disetorkan. Ya, tadi masalah equity-nya nanti kayak gimana. Jadi equity sharing-nya ini juga harus diperhatikan secara fair. Yang ketiga, hitung juga yang namanya visibility study bersama-sama. Ya, jadi banyak faktor ya, teman-teman ya, banyak faktor. Resiko-resiko bisnis juga harus diperhatikan. Gitu ya. Lalu juga diperhatikan nanti setelah fase project itu selesai. Nah, itu hal-hal setelah project itu selesai, apa yang harus Anda lakukan. Kalau ada nilai sisanya mau diapain. Kalau ada risiko, setelah itu risikonya mau dibawa kemana. Ya, jadi masalah legal, perjanjian itu juga harus 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 clear di depan gitu ya. Jangan sampai nanti ada masalah. Ya, lihat ya. Terus Anda ber-KSO dengan siapa? Apakah Anda udah kenal, baik gitu ya, cukup lama gitu ya, dan segala macam. Oke, jadi perhatikan ya, Mas Yanisa. Izin bertanya, Coach, bagaimana cara kita mendapatkan dana dari eh, AC itu apa sih? Angel investor ya, angel capital apa gimana? Atau venture capital? Yang biasanya syaratnya apa aja dan biasanya kesepakatan yang sehat seperti apa? Venture capital mostly dia institutional investor, gitu ya. Dia investor institusi yang
biasanya udah punya aturan. Biasanya venture capital, kalau saya AC ini saya anggap angel investor ya. Angel investor cost-nya lebih mahal biasanya dibanding venture capital. Kenapa? Karena angel investor biasanya ini adalah orang yang berani nekat, orang yang punya duit berani nekat naruh ke bisnis yang belum proven. Contohnya apa? Anda ketemu dengan orang, teman kerja, atau individual gitu ya. Dan biasanya angel investor minta sahamnya lebih gede dibanding venture capital. Gitu ya. Jadi karena apa? Karena resiko investasinya si angel investor lebih besar. Kalau venture capital, dia punya bermacam-macam portofolio. Dia gagal di investment yang A, dia bisa berhasil di investment yang B. Jadi dia dia punya dia punya multi risk management, gitu ya. Kalau angel investor biasanya risk manajemennya sedikit, sehingga resiko gagalnya besar, sehingga dia minta minta return yang lebih besar, gitu ya. Syaratnya apa aja? Kalau saya jawab venture capital, syaratnya bikin dia tertarik, gitu ya. Biasanya dia butuh laporan keuangan ya, yang udah diaudit, gitu kan. Dia pengen ngelihat kayak gimana. Dia juga pengen lihat visibility study-nya. Dia pengen lihat juga strategi-strategi perusahaan, produknya seperti apa. Jadi banyak ya yang diperhatikan. Kesepakatan yang sehat seperti apa? Harus jelas dana yang masuk itu bentuknya apa, ya. Sama-sama harus paham. Jangan sampai sepakat tapi nggak paham. Itu jangan gitu. Sepakat harus paham. Jadi jangan sampai Anda sepakat-sepakat aja, tapi sebenarnya Anda nggak ngerti isinya apa. Gitu ya. Jadi harus sepakat dan sepaham ya terkait masalah perjanjian. Biasanya ada yang namanya term sheet ya, perjanjian investment. Monica, karena masih lama Maret, kalau saya sudah daftar, tapi nanti hari H atau dekat Maret ada halangan, bisa di-refund atau ikut atau ini pertanyaan ke admin ya, ke Mas Bayu ya. Ini Bisa coach. Tapi nggak refund ya apa? Info dari tim sales bisa untuk next batch-nya, tapi maksimal 1 minggu, 1 minggu sebelum event ya. Itu mungkin coach informasinya. oke, gitu ya, Mas Monica ya. Maretnya nggak lama kok, di awal banget gitu ya. Februari kan waktunya pendek ya. Kenapa nggak diadain di Februari? Karena saya insya Allah Februari berangkat umroh lagi. Gitu ya, saya berangkat umroh lagi gitu ya. Kemarin Desember saya berangkat, Februari saya biasanya sebelum Ramadan saya berangkat. Oke, Ivan, di bisnis industri manufaktur, overhead adalah salah satu blind spot. Wah, bukan cuma overhead sebenarnya, banyak tuh. Bagaimana mindset mitigasi kita untuk menghadapi ini? Berapa persen overhead rasio overhead yang ideal? Nah, menarik pertanyaan ini. Berapa persen overhead yang ideal? Nggak ada persentase yang ideal. Semua bisnis beda-beda. Semua jenis manufacturing beda-beda biaya overheadnya. Tapi yang harus diperhatikan, overhead ini lebih bersifat fixed cost dibanding variable cost. Nah, maka yang harus Anda perhatikan sebenarnya rasio pertumbuhan overhead terhadap produktivitas. Nah, itu. Kalau saya mengambil rasio pertumbuhan overhead itu maksimum di atas di 50% dari pertumbuhan produktivitas. Contoh, produktivitasnya naik 2 kali lipat, maka overhead kalau bisa kita jaga ya di 1 kali. Nah, jadi Anda lebih jaga pertumbuhan overhead-nya, Anda bandingkan dengan produktivitasnya. Itu di SFM ada nih, Mas Ivan nih. Dan nggak blind spot di costing gitu ya, nggak cuma di overhead sebenarnya. Ya, ada banyak lagi yang lain, waste misalkan, ya, atau damage, atau misalkan apalagi ya, depresiasi dan segala macam itu juga ada masalah-masalah blind spot. Gitu ya. Kalau overhead yang ideal itu tergantung dari jenis industrinya. Ya, beda-beda. Ya, ada yang 20% dari total cost, ada yang 30% dari total cost. Itu tergantung dari bisnisnya. Yang kedua, tergantung juga dari bisnis prosesnya. Ya, seperti apa. Yang ketiga, tergantung pula juga dari penggunaan teknologi. Kalau teknologinya udah banyak, misalkan overhead-nya bisa jadi turun dan segala macam. Jadi banyak faktor ya. Gitu ya, Mas Ivan ya.
Jadi kita bisa pelajari nanti. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya ke teman-teman ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, silakan gitu ya. Tapi buat teman-teman yang tertarik nanti buat belajar di awal Maret ya. Sebenarnya Februari sih, cuma jatuhnya di awal Maret. Silakan Anda join ya di kelas Smart Financial Map di Hilton Bandung. Ini tempatnya insya Allah enak banget nih, karena udah disediakan LED. Saya senang banget tuh kalau pakai LED jelas gitu. Gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, satu lagi teman-teman. Ada yang tanya juga ke saya gini, Coach, kok kelasnya berbayar semua? Salah sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Kenapa saya bikin kelas berbayar? Gitu ya. Karena di kelas itu memang saya pengen ketemu dengan peserta-peserta yang mau rela membayar harganya atau serius mau belajar. Dan saya 2 hari bersama-sama dengan peserta gitu. Itu yang bayar tuh bukan ilmunya, tapi lebih ke waktu saya. Tapi kalau yang gratisan sebenarnya saya udah kasih banyak teman-teman. Saya bikin satu platform ya namanya ilmukeuangan.com. Anda boleh cek di sini. Ya, Anda boleh cek di sini saya memberikan hampir setiap hari ya tim gitu ya itu sharing ke Anda tentang artikel-artikel yang bisa Anda baca tentang keuangan. Nih, 12 menit yang lalu nih udah update lagi nih laporan keuangan bisnis fashion gitu ya. Rencana keuangan bisnis fashion gitu ya. Tuh, segala macam. Di tanggal 1 dan segala macam. Nih udah update. Lalu juga ebook ya. Ebook juga sebulan kita ada 30 ebook. Ada 10 ebook yang kita berikan. Silakan Anda download ya, download dan ini free ya, ini free teman-teman. Memahami EBITDA dan buku yang Anda download ini, ebook ini bukan apa? Bukan yang sembarangan, bukan yang asal, tapi ini udah yang dibuat secara serius ya oleh tim. Gitu ya, teman-teman. Jadi udah dibuat serius sama tim. Nah, nih download. Nah, ini udah masuk nih. Mana nih linknya nih? Saya nungguin linknya nih. Jadi linknya akan dikirimkan melalui apa namanya? Melalui email. Nanti biasa agak delay. Nah, kayak gitu ya, silakan teman-teman. Terus juga saya juga berikan template-template Excel gratis di sini. Ya, Anda bisa gunakan. Ya, atau juga Anda perlu PPT ya, kayak untuk reporting dan segala macam Anda bisa. Infografis juga ada. Dan banyak lagi ya. Ada Juminar seperti ini atau Anda bisa ke IG saya, di IG saya ada apa? Reels, setiap hari saya posting reel di IG-nya Ilmu Keuangan, di TikTok-nya Ilmu Keuangan. Dan insya Allah tahun 2024 ini kita juga akan tambahin satu channel, kita mau optimalisasi di YouTube. Nanti teman-teman bisa belajar. Jadi banyak yang free ya. Dan kita serius ya, artinya sharing ilmu-ilmu ya. Karena saya sangat sangat happy kalau pengusaha Indonesia ini udah cerdas keuangan. Kalau pengusaha Indonesia cerdas keuangan, teman-teman, Indonesia ini maju ya. Karena buta keuangan pintu masuk kebangkrutan dan pintu masuk penipuan. Ya, jadi kalau kita udah ngerti keuangan gitu ya, kita jauh lebih sustain bisnisnya, jauh lebih mengerti cara ngambil keputusan. Dan itu adalah the highest purpose ya, keinginan saya membangun ilmu keuangan bersama tim. Gitu ya teman-teman ya. Jadi bertingkat memang ya, bertingkat. Anda ada yang perlu di-mentoring sama saya ya, tergantung apakah memang Anda bisa gitu ya saya mentoring secara langsung atau Anda harus ikut kelas-kelasnya dulu. Gitu ya. Jadi bertahap ya. Jadi insya Allah. Wah, ini ada pertanyaan umroh tanggal berapa nih? Wah, Abdul. Wah, ini Habib, Masya Allah. Habib kayaknya itu Habib. Malang. Nah, Malang ya. Insya Allah tanggal 5 berangkat, Bib. Ya, insya Allah tanggal 5 Anda berangkat. Pulang tanggal 13, jadi masih bisa nyoblos insya Allah.
Gitu ya. Selalu bisa ketemu ya nanti Habib, insya Allah nanti di kapanpun ya. Kalau bisa ketemu di Madinah, insya Allah itu. Oke, teman-teman, saya kembalikan ke Mas Bayu gitu ya. Terima kasih waktunya. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, udah selesai sesi kita kedua. Sebelum saya close ya, ini ada informasi. Teman-teman bisa cek di chatroom ya, di chatroom Zoom kita ya, udah ada pengumuman itu. Smart Financial Map Batch 24 Hilton Hotel Bandung 23 Maret ya. Workshop keuangan bisnis dengan bahas yang mudah dimengerti ya. Investasi 7,5 juta. Nah, khusus peserta Zoominar hanya 6,5 juta. Jadi teman-teman dapat dapat voucher 1 juta nih. Teman-teman yang hadir di sini dapat voucher 1 juta, jadi cukup bayar 6,5 juta. Dan itu berlaku untuk 10 pendaftar pertama ya, yang peserta yang hadir di hari ini. Dan 3 pendaftar pertama dapat dapat juga free e-course senilai 650.000 ya. Jadi pastikan teman-teman segera daftar. Itu ada link adminnya ya, link WA-nya, bisa hubungi langsung WA-nya. Silakan daftar di sana. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi tentang terkait dengan program-program ilmu keuangan, mungkin yang baru pertama kali ya ikut webinar, baru pertama kali engage dengan ilmu keuangan, kita punya fasilitator untuk melayani teman-teman di sini. Jadi kalau mau tanya-tanya ini program-program apa aja sih di ilmu keuangan selain Smart Financial Map apa aja gitu, materi-materinya apa aja, silakan ada di chat room. Sudah di-share ya, Mas Robert ya? Sudah di-share di room. Oke. Nah, nanti bisa klik di sana. Dan link link yang terakhir tersebut itu juga boleh berlaku buat teman-teman. Mungkin di sini ada beberapa yang alumni ya, alumni dari ilmu keuangan, program-program ilmu keuangan, atau alumni kelas CFO atau kelas SFM ya, yang mau program pendampingan ya, next level ya, untuk pendampingan private oleh Coach Usak, mungkin terkait dengan pembuatan pendampingan ya, bisnis blueprint, pendampingan bisnis plan, atau pendampingan untuk feasibility study, atau financial check up, atau mungkin butuh coach Ucak ya, mau panggil coach Ucak ke ke company-nya untuk in-house training ya, untuk program-program selanjutnya yang sifatnya private, bisa hubungi saya juga. Itu linknya ada ya di chatroom terakhir. Oke, mungkin sebelum saya close, coach mungkin ada uh, closing statement, coach. Ya, closing statement-nya teman-teman, terima kasih ya waktunya ya. Terus belajar ya, terus belajar awal tahun gitu ya. Kalau ada apa-apa bisa Anda tanya-tanya gitu ya, tanya ke grup, tanya ke DM gitu, atau ikut Juminar segala macam gitu ya. Dan pastikan 2024 ya, insya Allah saya juga mendoakan Anda semua 2024 bisnisnya bisa tumbuh, bisa berkembang gitu ya, profitnya makin gede, cash flow-nya sehat gitu ya, dan bisa nyerap banyak tenaga kerja gitu ya, dan yang penting berkah gitu ya kan. Amin, amin, amin. Mungkin ya yang bisa saya sampaikan teman-teman, sukses selalu, selamat berakhir pekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sudah selesai webinar kita pada hari ini dengan tema ekspansi anti boncos, scale up butuh dana. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nanti kita informasikan, dipastikan follow Instagram Coach Usak, Instagram Ilmu Keuangan, jangan ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Selamat berakhir pekan. Saya Bayu Nirbayanto. Sampai jumpa di kelas SFM 23 Maret nanti. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.